bahwa terkait keaslian ijazah itu memang memiliki standar gitu. Kewenangannya apa? Tadi saya sampaikan bahwa kalau di kabupaten kewenangannya hanya sampai dengan SD dan SMP. Kalau e-ijazah itu masih perlu legalisir nggak sih Pak? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya pun. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Sintame Salisa Siregar yang akan menemani teman pemilih kali ini dalam ngobrol pintar virtual podcast KPU Kabupaten Waikanan. Pada episode kali ini kita akan ngobrol pintar mengenai hal-hal menarik yang akan teman pemilih jadikan informasi yang terpercaya, dapat dijadikan sumber pengetahuan dan literasi diri tentunya bersama KPU Kabupaten Waikanan. Teman pemilih, sebagaimana kita ketahui dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak eksternal, yaitu salah satunya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Nah, maka kali ini kita mengundang secara langsung seseorang yang mempunyai peran besar dalam mendorong suksesnya pemilu dan pemilihan, khususnya Pilkada 2024 tahun lalu. Teman pemilih mau tahu nggak sih lebih detailnya seperti apa? Gimana kalau kita tanya langsung kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak Yudison SHMM. Selamat datang di KPU Waikanan, Pak. Selamat datang. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan KPU Waikanan. Mohon maaf bila penyambutannya kurang berkenan. Ya. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan sosok Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, agar teman pemilih lebih kenal dan lebih akrab dengan beliau. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan pada pagi hari ini ada kegiatan di Bandar Lampung. Begitu juga dengan Sekretaris Dinas dikarenakan ada kepentingan keluarga sehingga tidak bisa hadir di sini dan diwakilkan kepada saya selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan untuk menghadiri atau mengikuti undangan yang diadakan oleh KPU terkait kegiatan pagi ini sebagai narasumber podcastnya KPU. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini. Lalu saya sampaikan bahwa kegiatan sebagai narasumber podcastnya KPU yang tadi saya sampaikan selainnya bisa diisi oleh pimpinan, namun ada kegiatan lain sehingga tidak mengurangi rasa hormat pada KPU. Kami akan melakukan podcast di KPU pada pagi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Yudison, sarjana hukum. Saya kebetulan diberi amanah jabatan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Lalu saya bertempat tinggal di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpus Mungu, memang berdomisili di Kabupaten Waikanan ini. Begitu Ibu. Baik, Untuk perjalanan karir Pak hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak kepada teman pemilih? Baik, terima kasih. Sebagai ASN tentu kita sudah paham ya, memang karir seorang pegawai memang harus dititi dari bawah. Kebetulan memang pada saat kita diangkat menjadi pegawai memang berstatus CPNS dari 2008, lalu sampai dengan di 2017 kita bisa ikut penyesuaian ijazah yang kita miliki. Akhirnya di tahun 2017 kita diberi kepercayaan oleh pimpinan mendapat satu amanah menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
sampai dengan tahun 2023 kemarin, lalu diberi amanah lagi sampai saat ini menjadi Kepala Bidang Kebudayaan. Luar biasa Pak, berarti dari 2008 ya Pak ya, Ya, sudah mengabdi kepada negara iya, betul. dan langsung ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Berarti sudah hampir belasan tahun ya Pak ya. 18, ya, Pak. Sudah belasan 18 tahun. Ya Pak, luar biasa. Sebelum kita lanjut ke segmen dan pertanyaannya yang lebih dalam, silakan Pak dinikmati kopinya selagi hangat. Oke, terima kasih. Mari Ibu ngopi. Sesuai dengan tema kita Iya, ngopi iya. Pak. Kopinya kopi pahit ini ya. Pahit. Emang sebelumnya suka ngopi nggak Pak? Ya, kita memang tinggal di Lampung, ya harus ngopi gitu. Kalau Harus nggak ngopi. ngopi agak nggak hilang Lampungnya nanti kan gitu kan. Iya Pak. Jadi memang setiap hari ya Pak ya, paling nggak pagi. Pagi Ngopi ya, Pak, ngopi ya. lah ya. Kita nggak mesti laki juga lah, perempuan juga harus, artinya bisa ngopi juga gitu. Betul Pak. biar agak Seger enteng dikit gitu gitu, ya Pak seger ya. ya. Jadi kalau ngopi seringnya di rumah atau ngopi di luar nih Pak sama teman-teman? Kalau ngopi sih sudah pasti di rumah lah ya. Terus kalau lagi ada pas di kantor ya apa selepas dari kegiatan ya ngopi bareng sama kawan-kawan di ruangan, tapi jarang di luar karena kita belum ada kafe ya. Oh iya. Jadi nanti kalau misalnya ada kafe-kafe nih pasti Pak Iya. Yudison ini suka nongkrong nih Iya, di. Bu. Ya ngobrolnya ngopi seperti ini aja Iya. yang pasti kan positifnya gitu kan. Baik. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar Virtual Podcast KPU Kabupaten Waikanan. Baik teman pemilih, sengaja kita hadirkan seorang Bapak Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya teman pemilih bisa mengetahui apa sih peranan penting, terus apa hubungannya kepada KPU Kabupaten Waikanan dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Ibu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama memang memiliki peran dalam sinergi dalam tahapan pilkada. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini pada prinsipnya terbuka dan siap bersinergi ya, karena pihak penyelenggara pemilu itu merupakan bagian pembentukan karakter dan kesadaran demokrasi bagi peserta didik yang ada di satuan pendidikan yang memang masuk dalam kategori pemilih pemula. Artinya kita sadari bahwa memang penyelenggaraan pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara saja, tapi memang menjadi tanggung jawab bersama. Terkait dengan sinergi yang disampaikan tadi, peran dinas pendidikan artinya perlu disiapkan secara sadar dan tanggung jawab kita untuk menghadapi para pemilih pemula. Maka memang harus diperlukan sejak dini kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui kolaborasi di kegiatan di sekolah-sekolah. Itu bentuk sinergi dinas pendidikan. Tapi kita ketahui bahwa memang pada saat berlakunya Undang-Undang 23 2014, kewenangan daripada pendidikan menengah itu sudah menjadi bagian dari provinsi. Artinya kita harus sadar bahwa keberadaan mereka saja yang ada di Waikanan, namun kewenangan dan dari segala bentuk yang ada di jenjang pendidikan SMA dan SMK MA itu sudah ada di provinsi. Namun kita tetap bisa melakukan koordinasi terkait apa yang menjadi tahapan-tahapan untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada terhadap pemilih pemula.
seperti itu, Ibu. Baik, jadi sangat berperan penting ya dalam menyukseskan pilkada ya Pak ya, maupun pemilu maupun pemilihan pilkada. Betul. Jadi sebagai bentuk dukungan KPU kepada KPU itu seperti apa Pak untuk kepada KPU-nya gitu? Iya, yang dukungan yang diberikan dalam tahapan untuk KPU melakukan tahapan dari penyelenggara pemilu ini, itu tadi saya sampaikan bahwa kita memberi ruang, memberi kesempatan, lalu siap apa yang menjadi kewenangan kita yang ada di Dinas Pendidikan untuk membantu, untuk ikut serta bagaimana tahapan pemilu kada selanjutnya itu bisa tepat bisa diketahui oleh siswa-siswa khususnya yang jenjang menengah ke atas yang memang masuk dalam pemilih pemula. Itu dukungan apa dari Dinas Pendidikan yang sudah, dan kalaupun memang harus kita internkan, kita lakukan lagi gitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Selain untuk pemilih pemula nih Pak, dari Dinas Pendidikan itu kan bisa juga sebagai daftar calon untuk peserta pemilihan nih Pak, peserta pemilihan dan pemilu. Nah, misalnya untuk verifikasi faktual terhadap ijazah gitu kan Pak, untuk calon peserta pemilunya. Nah, ini yang menarik nih Pak, soal ijazah nih Pak. Sebenarnya seperti apa sih Pak secara umum tentang ijazah yang dikatakan asli itu Pak? Iya, terkait dengan persyaratan salah satunya memang ijazah ya. Ijazah dikatakan asli itu seperti apa? Namun kita perlu ketahui dulu bahwa definisi ijazah itu apa dulu kan gitu. Betul. Ijazah itu merupakan dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan itu sendiri, baik itu jalur formal maupun non formal. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sekarang menjadi peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, bahwa terkait keaslian ijazah itu memang memiliki standar. Standarnya itu dalam bentuk desain, pengisian, nomor ijazah, serta mekanisme pendistribusiannya, yang mana setiap tahun itu memang selalu berganti pedoman dalam mengatur ijazah. Jadi untuk dikatakan dia asli ijazah itu setiap tahun sudah kita bisa lihat aturan dan pedomannya memang selalu berubah gitu. Jadi bisa dilakukan verifikasi baik itu desainnya, baik itu nomornya, baik itu kepemilikannya. Yang saya rasa mungkin kepemilikannya ini yang sering terjadi gitu. Kalau bicara masalah aslinya, semua pasti asli ijazah itu jika itu memang dikeluarkan oleh satuan pendidikan gitu. Karena apa? Tahapan ijazahnya itu sudah pasti tidak keluar, dia keluar dari satuan pendidikan sudah pasti mempunyai dasar. Sama seperti pilkada ya, ada yang namanya daftar nominasi sementara, ada yang namanya daftar nominasi tetap sebagai peserta ujian. Dari situ kebutuhan ijazah sudah diketahui. Artinya di suatu kabupaten masuk ke satuan pendidikan sudah diketahui berapa jumlah daripada siswa-siswa yang memang telah menyelesaikan pada tahun ini untuk mendapatkan ijazah. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Nah, untuk yang berhak menglegalisir ijazah itu siapa Pak? Ya, di dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini itu dapat kita baca dan lihat bahwa di peraturan nomor 58 tahun 2024 yang sebelumnya memang diatur dalam Permendikbud 29 tahun 2014 tentang pengesahan, lalu tentang surat keterangan pengganti
surat keterangan kesalahan penulisan ijazah pada saat itu sekarang diganti menjadi Permendikdas nomor 58 tahun 2004. Terkait dengan pengesahan atau legalisir terhadap suatu ijazah yang di bawah tahun pelajaran 2004-2005 tetap mengacu pada Permendikbud saat ini nomor 58 tahun 2024 dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ya, dilakukan oleh satuan masing-masing. Jika memang terdapat sekolah yang telah tutup, itu dilakukan oleh dinas terkait ataupun direktorat yang sesuai dengan kewenangannya. Contoh, dia SMA-nya di Waikanan sudah tutup. Yang berhak melakukan legalisirnya adalah di Dinas Pendidikan setempat di Kabupaten Waikanan, di mana pemegang ijazah itu berdomisili, tidak bisa dilakukan di kabupaten lain, gitu. Kita sampaikan kembali bahwa terkait dengan ijazah semua mengacu pada Permendikdas nomor 58 tahun 2024. Di situ dijelaskan bahwa memang bila mana ijazah diterbitkan di bawah tahun pelajaran 2004-2005 itu tetap dilakukan pengesahan dan legalisirnya oleh satuan pendidikan. Seperti itu ya, Ibu. Baik. Jadi kalau untuk ijazah paket C itu Pak kan yang non formal ya Pak ya? Iya, non formal. Itu sama juga Pak perlakuannya seperti itu untuk yang berhak melegalisir. Iya, artinya tetap di dinas dilakukan karena memang verifikasi data itu ada di Dinas Pendidikan untuk kepemilikan daripada nomor seri yang tertera di ijazah tersebut. Baik Pak. Jadi kalau untuk ijazah yang dari luar provinsi bagaimana Pak legalitasnya? Kalau yang di luar provinsi jelas memang disebutkan dalam Permendikdasmen itu memang dia dikembalikan ke satuan pendidikan untuk legalisirnya, ya, karena di situ jelas memang di luar provinsi pemeriksaan keabsahannya memang jelas diatur dalam peraturan 58 tahun 2024 pasal 24, jelas di situ fotokopi atas ijazah yang sebelum tahun pelajaran 2004-2005 disahkan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan. Seperti itu. Jadi di satuan pendidikannya ya Pak ya. Di mana ijazah itu dikeluarkan. Gitu. Ya, dengan catatan seketika sekolah itu sudah tutup, sudah tidak aktif kembali, bisa dilakukan setelah hasil dari verifikasi oleh Dinas Pendidikan, bisa dilakukan legalisir oleh dinas tempat sesuai dengan kewenangannya. Gitu. Kewenangannya apa? Tadi saya sampaikan bahwa kalau di kabupaten kewenangannya hanya sampai dengan SD dan SMP. Kembali kalau ke provinsi berarti kewenangannya ada di provinsi. Baik. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Pak, yang sedang tren saat ini adalah e-ijazah Pak. Iya. Nah, kalau e-ijazah itu masih perlu legalisir nggak sih Pak? Kalau di dalam peraturan 58 tahun 2004 dan pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di situ bila dibutuhkan dilakukan pengesahan, ya, di dalam ijazah. Artinya ijazah itu sejak terbitnya peraturan ini, artinya di tahun pelajaran 2004-2005 sudah memakai ijazah. Artinya di dalam aturan itu masih menyebutkan bila diperlukan dapat dilakukan, tapi oleh satuan pendidikan. Gitu. Jadi untuk ijazah sendiri diberlakukan udah mulai dari 2024 untuk 2005 ya Pak? Iya, sudah mulai. Artinya ya, sampai dengan kepemimpinan Pak Menteri baru selanjutnya sudah menggunakan ijazah yang artinya kebutuhan
pencetakannya itu dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Artinya kata kunci sekarang untuk penerbitan ijazah memang harus diteliti dan harus diambil sikap oleh kepala sekolah untuk melakukan hal-hal yang sangat rentan kecurangan. Tapi kembali lagi ke sekolah bahwa mereka yang mempunyai kewenangan, mulai dari mereka menetapkan peserta sementara, lalu menetapkan peserta tetap sebagai peserta ujian, lalu sampai dengan mengusulkan hasil dari pelaksanaan ujian itu berapa jumlah siswa yang akan mendapatkan ijazah. Pihak sekolah yang mengajukan, lalu diverifikasi kebenarannya oleh Dinas Pendidikan. Setelah diajukan, kebutuhan ijazah itu diasisi oleh kementerian yang diatur dalam pedoman tadi, lalu diberilah kewenangan untuk membuka suatu aplikasi dan mencetak sendiri ijazah itu, tapi diatur dalam peraturan. Artinya bukan mencetak semau-mau ya. Artinya sudah diatur dalam pedoman, memakai kertas gitu kan, penggunaan huruf, penggunaan nomornya, itu yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mengantisipasi adanya kelebihan pengusulan dalam kebutuhan ijazah di satuan pendidikannya. Baik. Yang pastinya lebih memudahkan ya Pak ya, jika nanti di kemudian hari jika ada caleg yang mendaftar kemudian ijazahnya hilang atau robek, itu sudah ada ijazah gitu ya Pak. Ya, itu yang makanya saya sampaikan tadi, memang sudah dilakukan oleh bidang Dikdas yang ada di Dinas Pendidikan untuk terus memberikan edukasi ya, pengetahuan terkait dalam pengelolaan ijazah, karena saat ini belum ketemu masalah dalam penggunaan ijazah ya, karena memang masih tahap awal. Artinya penggunaannya pun masih sebatas untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu pun belum dirasakan karena mungkin di tahun pelajaran 2009-2030 itu mulai masuk ke jenjang SMA, itu anak-anak yang dari SMP. Pada saat itulah sudah mulai kelihatan ijazahnya hilang, ijazahnya salah tulis, ijazahnya rusak, itu udah mulai kelihatan. Apalagi nanti kita bicara yang akan datang 10 sampai dengan 20 tahun mendatang, artinya bagaimana tinggal kekuatan pengelolaan di satuan pendidikan dalam mengelola data-data dokumen terkait ijazah ini. Karena mutlak itu menjadi tanggung jawab daripada satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan lalu kementerian dalam mengelola aplikasi tersebut. Baik, luar biasa sekali ya penjelasannya, detail sekali ya dengan Bapak Yudison ya. Ibu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya nih Pak, evaluasi tahapan pemilu dan pemilihan untuk perbaikan KPU di masa mendatang tuh seperti apa Pak? Kalau evaluasi mungkin tidak ada ya. Karena kita lembaga yang memang saling mengisi dan saling melakukan koordinasi. Yang pertama memang prinsipnya Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Waikanan yang menaungi pendidikan itu terbuka dalam arti kata untuk bersinergi bila mana ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan di satuan pendidikan dalam hal terkait baik itu persiapan, baik itu sosialisasi terhadap siswa-siswa yang memang sudah masuk dalam kategori pemilih pemula ya. Artinya kami juga berterima kasih, artinya walaupun disampaikan di awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memang memiliki kewenangan terhadap sekolah-sekolah SMA yang ada di Kabupaten Waikanan, namun mereka adalah milik kita, aset kita, karena mereka ada di kabupaten kita. Hanya kewenangan dan ketentuan dan aturan-aturan itu memang punya provinsi. Kenapa?
berterima kasih bahwa anak-anak yang ada di sekolah SMA SMK itu memang orang Waikanan semua, orang kita semua, hanya kewenangan saja dan belum provinsi. Yang kita harapkan memang diperlukan pengetahuan, edukasi, informasi terhadap pendidikan politik pastinya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu mungkin kan. Gitu, berterima kasih dan berharap ini terus dilakukan. Walaupun jangkauannya jauh-jauh, ini memang SMA, SMK kita yang ada di Kabupaten Waikanan membutuhkan waktu yang lumayan lama seketika kita mau ke Bahuga. Tapi memang sebenarnya kita juga memberi informasi bahwa bisa saja KPU penyelenggara selain memberikan pendidikan politik bisa masuk dalam kesatuan pendidikan pada saat hari-hari tertentu, seperti menjadi pembina upacara, baik itu di SMA maupun di SMP. Karena SMP khusus yang kelas 3 mungkin sudah bisalah memahami apa sih pendidikan daripada politik itu gitu. Tapi yang pasti yang di SMA SMK lah ya, yang sudah memang masuk dalam pemilih pemula gitu. Jadi harapannya seperti itu, kita saling koordinasi, siap membantu bila mana memang ada kendala, kalaupun ada program yang harus dilakukan oleh penyelenggara ke satuan pendidikan, kita siap untuk melakukan koordinasi ke UPT, karena di Dinas Pendidikan Provinsi ini kan memiliki cabang dinas wilayah 4, Lampung Utara dan Waikanan. Bisa kita tembusi, kita koordinasikan bahwa ada program ini, biar mereka melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan pendidikan SMA dan SMK yang ada di Waikanan, bahwa dalam hal ini KPU akan melakukan touring bahasanya kan, ke satuan pendidikan, melakukan sosialisasi pendidikan, edukasi gitu kan terhadap anak-anak didik kita yang ada di Kabupaten Waikanan. Saya rasa itu memang yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi ini kepada anak-anak kita. Baik Pak, memang dari KPU sendiri sudah menjalankan Sosdikli Pak, sosialisasi pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah. Iya betul. Dan memang untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan terutama itu untuk pemilih pemula. Betul. Kita sudah mulai melaksanakan hal itu. Alhamdulillah, betul. Baik Pak. Luar biasa sekali ya teman pemilih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas materi dan ilmu yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Sama-sama Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan saran dari Bapak Yudison sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sekaligus menutup perjumpaan kita di Ngopi Virtual Podcast KPU Kabupaten Waikanan bersama Bapak Yudison. Jangan lupa ikuti terus sosial media KPU Waikanan di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, web KPU Waikanan di kapstripwaikanan.kpu.go.id. Saya Sintame Salisa Siregar, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Khususnya kepada Bapak Narsum, kali ini kami ucapkan terima kasih lagi atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.